Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyambut bulan yang penuh mulia ini. Bulan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan dengan ibadah puasa. Ibadah yang penuh dengan hikmah dan makna. Puasa adalah ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sebagai pengendalian diri dan penghapus dosa-dosa. Di dalam puasa kita tidak hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi kita juga menahan hawa nafsu dan menjauhi segala larangannya. Dengan puasa kita diajarkan banyak hal. Di antaranya kita diajarkan betapa pentingnya kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Marilah kita sama-sama menggunakan kesempatan emas ini untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan memberikan keberkahannya serta kemampuan dalam menjalani ibadah puasa kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Darul Muqni Official dimanapun Anda berada, seringkali kita merasa bahwa bau mulut kita sangat tidak bersahabat ketika sedang berpuasa. Tentu hal ini membuat kita sangat tidak percaya diri ketika sedang berpuasa dan berinteraksi kepada orang-orang. Hal ini menjadi perhatian khusus. Hal ini juga menjadi perhatian tersendiri oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Rawahul Bukhari, yang artinya, demi zat yang berkuasa atas nyawaku, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi menurut Allah daripada wanginya minyak misik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini ada beberapa orang yang salah kaprah dalam memaknainya, karena disebutkan bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau minyak misik, sehingga mereka yang salah kaprah tersebut merasa bahwa ketika mereka puasa mereka tidak perlu membersihkan mulutnya. Padahal yang dimaksud dengan hadis ini bukan seperti itu. Karena membaca hadis ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Membaca hadis ini tidak cukup membaca secara tekstual. Memaknai hadis ini harus sesuai dengan makna majas, bukan arti sebenarnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kiai Ali Mustafa Ya'qub dalam karyanya At-Turuqus Shahihah fi Fahmi Sunnatin Nabawiyah. Disebutkan bahwasannya
ada beberapa hadis yang harus difahami secara majas, termasuk hadis ini. Berikut ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus kita fahami dalam memaknai hadis ini. Yang pertama, dalam memaknai hadis ini ada yang disebutkan bahwasannya wanginya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wanginya minyak misik. Akan tetapi yang disebutkan dalam hadis ini bukan wangi menurut penciuman Allah, karena mencium adalah suatu hal yang mustahil bagi Allah. Karena jika kita memaknai ini adalah penciumannya Allah, secara tidak langsung, secara otomatis kita menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Maka yang dimaksud dengan atyabu indallahi ta'ala min rihil misk adalah pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada pahala orang yang menggunakan minyak misik ketika ingin sholat Jumat atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Bujairimi di dalam Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib dalam memaknai hadis ini. Qauluhu atyabu indallahi ay atyabu min rihil miski al-matlubi fi yaumil jumu'ati wal idaini ay aktsaru thawaban min thawabi rihil miski al-matlubi fala yaridu anna syamma mustahilun alaihi ta'ala au makna kaunihi atyaba indallahi sana'uhu ta'ala alaihi waridahu bihi. Artinya yang dimaksud di dalam qaul lebih wangi menurut Allah adalah lebih wangi dari minyak misik yang diperintahkan untuk memakainya ketika hari Jumat dan 2 sholat Id, atau maksudnya adalah pahalanya lebih besar daripada pahala menggunakan minyak misik ketika hari Jumat dan 2 sholat Id. Sungguh mencium adalah hal yang mustahil bagi Allah, sehingga yang dimaksud lebih wangi menurut Allah adalah pujian dan ridhonya kepada orang yang sedang berpuasa. Pendapat Al-Bujairimi ini juga diafirmasi sebelumnya oleh Imam Nawawi yang mengutip pendapat Ad-Dawudi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslimnya. Kedua, pendapat lain mengatakan bahwasannya keadaan bau mulut orang yang berpuasa akan terjadi di akhirat karena hari itu adalah hari pembalasan. Al-Qadiyat mengatakan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi menandingi wanginya minyak misik. Oleh karena itu para ulama berpendapat keadaan bau mulut orang yang berpuasa ini akan dibalas ketika di akhirat. Berdasarkan hadis yang sudah kita pelajari di atas, bahwasannya mau seperti apapun kita harus tetap berusaha untuk membersihkan mulut kita, bukan malah menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk tidak membersihkan mulut. Hadis ini menjadi motivasi untuk kita, walaupun ketika sedang berpuasa mulut kita terasa kurang mengenakan, tetapi kita tetap harus menjalankan puasa tersebut dengan cara membersihkan mulut kita sebelum puasa. Adapun bau mulut orang yang sedang berpuasa itu terjadi karena sifat alamiah manusia, karena makanan tidak masuk ke dalam mulut, bukan karena tidak mau membersihkan atau tidak mau sikat gigi. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa Al-Fakir Ad-Dhaif sampaikan. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.